Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji coba ujian nasional matematika paket A40. Ini adalah materi pertemuan ke-10 semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat 17 Maret 2023. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, soal nomor 1. Hasil dari 2,5 dibagi 1/2/3 ditambah 2/3/4 dikurangi 1/4 dikali 1/3 adalah. Oke, kalian ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian bereskan yang pembagian dan perkalian terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Oke, kemudian nomor 2, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 8:5. Nah, jika kelilingnya 78 meter, maka luasnya berapa? Kita misalkan perbandingannya adalah 8x ditambah 5x. Jadi kalian pakai rumus keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kalian akan menemukan x, nilai x. Baru setelah itu kalian tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan dicari dengan luas. Luas adalah panjang kali lebar. Oke. Kemudian nomor 3, gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang berskala 200, 1:200. Nah, jika panjang dan lebar pada gambar tersebut adalah 30 cm dan luas dan 12 cm, maka luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah paling gampang yang cm yang 1 berbanding 200, artinya 1 cm itu mewakili 200 cm pada ukuran sebenarnya. Jadi yang 30 kalian kalikan 200, yang 12 juga, baru nanti kalian akan tahu berapa luasnya dalam meter persegi. Kemudian yang keempat, hasil dari 2/48 ditambah dengan akar 75 adalah, yang 48 dan 75 kalian uraikan terlebih dahulu dalam bilangan prima, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Nah, nanti kalian akan menemukan berapa akar berapa, kemudian tinggal dijumlah. Nomor 5, hasil dari 27 pangkat 2/3 ditambah dengan 16 3/2 adalah, ini adalah bilangan berpangkat. Jadi yang 27, yang 16 itu ubah menjadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? Nah, kemudian pangkatnya dikalikan dengan yang pangkat yang sekarang yang sudah ada. Nah, nanti kalian akan menemukan angkanya. Kemudian ditambah sama yang sebelah kanan. Nomor 6, bentuk yang ekuivalen dengan 6 per akar 3 adalah, kalian kalikan atau namanya merasionalkan penyebut. Nah, kalau akar 3 yang di bawah berarti kalian kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sederhanakan. Kemudian nomor 7, sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel berikut. Nah, jenis barang yang pertama, tas itu harganya Rp300.000 dan dapat diskon 35%. Kemudian yang kemeja harganya Rp120.000, dapat diskonnya 20%.
Nah, jika Rini membeli sebuah tas dan 2 kemeja, sebuah tas dan 2 kemeja berapa yang harus ia bayar? Oke, berarti kalian cari dulu harga yang harus dibayar satu buah tas. Nah, persentasenya dihitung, diskonnya dihitung dulu, kemudian yang harus dibayar dihitung, baru kemudian kalian bisa memberikan harga untuk membeli sebuah tas dan 2 kemeja. Kemudian nomor 8, Rino menabung pada sebuah bank sebesar Rp800.000. Nah, setelah 9 bulan, uangnya menjadi Rp920.000. Nah, besar bunga per tahun adalah, dari 800.000, kemudian setelah 9 bulan uangnya menjadi 920.000. Berarti kalian tahu berapa bunganya. Nah, kalian tahu besar bunga per tahun. Oke, karena di sini 9 bulan. Kemudian nomor 9, diketahui barisan aritmatika dengan U3 atau suku ketiga sama dengan 8 dan U8 sama dengan 23. Maka suku ke-50 barisan tersebut adalah U3 itu atau UN, rumus UN-nya adalah A ditambah N-1 dikali dengan B. Jadi dari persamaan yang ini kalian ubah dulu ke dalam suku ke N, berarti yang A-nya berapa. Nanti kalian akan menemukan A-nya berapa dan B-nya berapa. Baru kalian masukkan ke suku ke-50-nya. Kalian akan menemukan nilainya. Nomor 10, rumus suku ke N. Suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N kuadrat dikurangi 2N. Nah, selisih suku ke-10 dan ke-13 barisan tersebut adalah, suku ke-10 itu artinya U10, jadi N-nya diganti dengan 10. Kemudian suku ke-13 itu berarti U13, jadi N-nya kalian ganti dengan 13. Kalian akan menemukan dua bilangan. Nah, dua bilangan tersebut selisihnya berapa? Kalian hitung. Kemudian nomor 11, bentuk sederhana dari 5 kali 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dikurangi dengan 8x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 adalah, kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurung dengan angka 5 yang paling depan itu. Jadi 5 kali 3x kuadrat berapa? 5 kali 4x berapa? Kemudian 5 dikali negatif 6 berapa? Baru setelah itu kalian sederhanakan dengan yang di belakang. Nomor 12. Jika 5 kali x ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 2, maka nilai 4x ditambah 3 adalah, kalian kalikan dulu dengan 5 yang x ditambah 2, kemudian di PRGT, pindah ruas ganti tanda. Nah, kalau sudah ke PRGT, kalian akan menemukan nilai x. Kalau x-nya sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke nilai 4x ditambah 3. Soal yang nomor 13. Taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 3x dikurangi 4 meter dan lebar x ditambah 2 meter. Jika keliling taman 36 meter, luas taman tersebut adalah, panjangnya ada, lebarnya ada, berarti kalian bisa mencari nilai x dari rumus keliling. Rumus keliling adalah 2 kali pakai dalam kurung panjang ditambah lebar. Itu akan sama dengan 36. Kalian akan menemukan nilai X. Nah, setelah X-nya ketemu, kalian cari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Baru kalian menemukan luas taman tersebut. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nomor 14. Dari diagram Venn di bawah ini, A irisan B adalah A irisan B itu adalah dia yang merupakan anggota himpunan A, sekaligus dia juga merupakan anggota himpunan B. Ayo, yang mana? Kemudian nomor 15. Diketahui M itu faktor dari 15 dan N adalah bilangan prima kurang dari 7.
Banyaknya pemetaan dari M ke N itu ada berapa? Jadi kalian sebutkan dulu anggota M itu siapa saja, itu adalah faktor dari 15. Kemudian N itu juga siapa saja, itu adalah bilangan prima kurang dari 7. Nah, pemetaan dari M ke N ada berapa? Oke. Soal nomor 16, perhatikan grafik tarif taksi berikut. Yang ditanyakan adalah jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, berapa yang harus ia bayar? Nah, di sini sudah ada dalam tabelnya. Kalau 2 km membayar Rp14.000. 4 km Rp22.000 dan 6 km Rp30.000. Nah, yang ditanyakan adalah kalau sejauh 19 km. Jadi, Rudi harus bayar berapa? 17. Diketahui fx sama dengan 4x dikurangi 3. Nah, jika fa sama dengan 17 dan nilai x-nya berapa? Oke. Jadi x-nya diganti dengan a. Setelah itu 4x dikurangi 3-nya nanti disama dengankan 17. Kalian akan menemukan nilai A. Gampang. Nomor 18, persamaan garis yang melalui titik 3, -2 dan 4,1 adalah. Oke, persamaan garis. Berarti kalian cari terlebih dulu gradiennya. Gradien adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ketemu M-nya, baru kalian cari persamaan garisnya dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, silahkan dihitung. Kemudian nomor 19. Grafik garis K tegak lurus dengan garis M memotong sumbu X di titik 2,1. Persamaan garis K adalah ini titik potong pada sumbu X itu 2,0 dan titik potong terhadap sumbu Y itu negatif 4. Jadi hampir sama dengan yang atas. Hampir sama dengan yang nomor 18. Kalian cari gradiennya terlebih dahulu, kemudian persamaan garisnya apa. 20. Harga jaket dan 5 topi adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 jaket dan 2 topi jenis yang sama adalah Rp380.000. Nah, harga sebuah jaket dan 3 topi adalah, ini adalah materi SPLDV kelas 8, semester 1. Kalian bisa mencarinya dengan diterjemahkan dulu ke dalam model matematika. Jadi jaket kita anggap X, topi itu Y, berarti X ditambah 5Y sama dengan 600.000. Kemudian yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 380.000. Maka harga sebuah jaket dan 3 topi berapa? Itu kalian dapatkan dengan cara eliminasi. Kalian akan menemukan harga sebuah jaket dan sebuah topinya berapa. Baru kalian cari harga jaket dan 3 topi. Nomor 21, diketahui panjang persegi panjang adalah 3 kali lebarnya. Nah, jika keliling persegi panjang 48 meter, berapa lebarnya? Jadi kalian pakai rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, panjangnya udah tahu 3 kali lebar, dan lebarnya tetap lebar. Nah, nanti kalian akan menemukan lebarnya berapa. Kalau kalian sudah menekan lebarnya, kalian akan menemukan panjangnya berapa. Baru kalian tahu. Bisa mengisi, bisa memilih. Oke. Nomor 22, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 45 km. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 60 km. Nah, jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan A adalah, ini adalah teorema Pythagoras. Kalian mencari sisi miringnya. Nomor 23, perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi panjang EFGH di bawah. Nah, luas daerah yang diarsir adalah daerah yang diarsir. Itu artinya kalian bisa mencari dengan dijumlah dulu semuanya. Jadi luas ABCD ditambah dengan luas
EFGH, kemudian dikurangi dengan 2 kali, ingat 2 kali luas daerah yang tidak diarsir. Oke, kalian bisa mencarinya. Nomor 24. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 12 meter. Nah, di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter akan dipasang keramik dengan harga Rp30.000 setiap meter persegi. Nah, berapa seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli keramik? Oke. Pertama kali kalian buat persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 12, kemudian kalian buat jalan selebar 1 meter di sekeliling kolam. Oke. Kemudian untuk mencarinya berarti kalian cari dulu luas seluruhnya, kemudian dikurangi dengan luas kolam. Kemudian dikalikan dengan berapa harga keramik per meter. Itu dikalikan dengan Rp30.000. Kalian akan menemukan harganya untuk membeli keramik. Nah, perhatikan, maaf, nomor 25, perhatikan gambar berikut. Kelilingnya berapa? Oke, keliling mah tinggal gampang, pinggir, tambah, dan seterusnya. Nomor 26, perhatikan gambar berikut. Nah, pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama adalah, oke, ini adalah segitiga siku-siku. Jadi ada 3 segitiga siku-siku. Kalian pahami? Pendek-pendek atau pendek-pendek panjang, terserah. Yang penting konsisten. Kalau pendek-panjang, pendek-panjang, dan seterusnya. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut atau segitiga ABC, kemudian banyaknya pasangan segitiga kongruen yang pada gambar di atas adalah di samping ya, di samping. Kayak seperti yang kemarin sudah, jadi kalian harus hati-hati ada berapa pasang. Nomor 28, besar sudut terkecil antara 2 jarum jam pada pukul 7.20 menit adalah. Oke, kalian gambar, paling enak kalian gambar jam 7.20 menit, jarum panjang di mana, jarum pendek di mana. Nah, jarak antara jarum panjang dan jarum pendek itu berapa sudutnya? Oke, dicari. 29. Pada gambar di bawah diketahui besar sudut AOC. AOC itu berarti sudut pusat 82 derajat. Nah, berapa besar sudut BDC? Itu adalah sudut keliling. Nah, kalian tahu kan? Besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi kalau sudut keliling sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Selesai. Nomor 30, perhatikan gambar. O adalah titik pusat lingkaran. Nah, jika busur QR 60 cm, sedangkan sudut POQ itu 50 derajat dan sudut QOR itu 75 derajat. Maka panjang busur PQ adalah, ini tinggal perbandingannya. Berarti perbandingannya adalah sudut POQ berbanding sudut QOR akan sama dengan busur PQ berbanding dengan busur QR. Kemudian kali silang, kalian akan menemukan panjang busur PQ. Oke, nomor 31, banyak rusuk pada sisi pada prisma 8, segi 8 itu rusuknya berapa dan sisinya berapa. Oke, 32. Tini mempunyai kawat sepanjang 5 meter yang semuanya akan dipakai untuk membuat kerangka balok yang berukuran 10 cm kali 8 cm kali 6 cm. Berapakah panjang kawat yang tersisa? Oke, berarti kalian pertama kali menghitung panjang kerangka balok. Panjang kerangka balok itu rumusnya 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, hitung 1 kerangkanya berapa. Nah, kemudian yang kawat 5 meter itu kalian jadikan ke sentimeter. Ada berapa? Nah, kemudian dibagi dengan yang panjang kerangka balok. Nah, kalian akan menemukan angka sisanya berapa. Oh, berarti dikurangi. Oke. Nomor 33.
alas limas berbentuk persegi, kelilingnya 48 cm. Nah, jika tinggi limas 8 cm, luas seluruh permukaan limas adalah, berarti kalian cari luas seluruh permukaan limas yang kelilingnya 48. Karena di sini alas berbentuk persegi, berarti kalian tahu luas perseginya berapa. Karena tingginya sudah ada, berarti luas limasnya kalian tahu berapa kali pakai apotemanya kalian cari dulu, kalian akan tahu luasnya. 34. Atap sebuah gedung berbentuk belan bola dengan panjang diameter 14 meter akan dicat dengan biaya Rp200.000 setiap meter persegi. Nah, berapa seluruh biaya yang diperlukan? Belahan bola diameternya 14 meter, berarti kalian pakai jari-jari saja. Jadi kalau belahan bola berarti rumusnya 2πr kuadrat. 2πr kuadrat dengan R-nya setengah dari diameter, kemudian dikalikan dengan 200.000. Oke. 35. Volume sebuah kerucut 60 cm kubik. Nah, jika diketahui atau dibuat kerucut baru dengan panjang jari-jarinya 2 kali jari-jari pertama, volume kerucut barunya berapa? Kalian bandingkan ya. Kemudian nomor 36, median. Median dan modus dari data 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 50 itu berapa dan berapa. Jadi satu persatu kalian cari mediannya. Median itu kalian harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalian tahu cari nilai tengahnya. Setelah diurutkan, potong tengah-tengah. Nah, kemudian yang modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, siapa yang paling sering muncul dalam tabel berikut? Kemudian 37. Dalam 6 kali ulangan matematika, rata-rata nilai Budi adalah 64. Nah, salah satu nilai belum tercatat. Sedangkan nilai yang sudah tercatat itu adalah 60, 64, 65, 67, dan 68. Nah, nilai yang belum tercatat itu berapa? Kalian cari. Jadi kalau yang itu berarti ditambah. Jadi 60 tambah 64 tambah 65 tambah 67 tambah 68 ditambah X. X itu adalah nilai yang belum tercatat. Kemudian dibagi dengan 6 karena 6 kali ulangan. Nah, itu akan sama dengan 64. Kalian cari X-nya berapa. Kemudian nomor 38, nah diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Oke, yang 5 ada 1, yang 6 ada 3, yang 7 ada 4, 8 ada 6, 9 ada 4, dan 10-nya ada 2. Nah, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari rata-rata? Oke, berarti kalian cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Nah, nanti kalian akan menemukan berapa orang yang nilainya lebih dari rata-rata tersebut. Soal nomor 39. Dalam percobaan melempar undi 3 buah uang logam secara bersamaan, peluang muncul angka 2 adalah, di sini 3 buah mata uang logam. Itu berarti uang logam kan angka dan gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Nah, di sini yang muncul 2 angka. Itu berapa? 40 atau soal yang terakhir. Nah, dari 180 orang yang hadir dalam suatu acara disediakan 9 hadiah untuk door prize. Peluang yang hadir akan mendapatkan hadiah door prize itu berapa? Nah, kalian akan menemukan peluangnya. 9 hadiah untuk 180. Ya udah berarti 19. Maaf, 9 dibagi 120 berapa? Oke, ketemu. Nah, kerjakan uji coba ujian nasional paket A40, tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.